kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda di hari Minggu ya, di akhir pekan tanggal 7 Juni tahun 2020. Dan di sore minggu ini Semeton Lombok kita akan berpelesir ya. Hai. Tapi pelesirnya Andre ngajakin lewat studio aja ya. Di mana acara pelesir ini adalah acara untuk memperkenalkan wisata-wisata tentunya yang ada di daerah Lombok ya. Di mana tempat wisata-wisata yang sering kita kunjungi, bahkan yang sama sekali tidak pernah kita kunjungi ya. Mungkin di antara para pendengar atau Semeton Lombok, walaupun berada di Lombok, tetapi karena mungkin ada suatu dan lain hal, jadi tidak pernah untuk mengunjunginya ya. Iya, oleh karena itu di sore hari ini di acara pelesir, Andre akan mengajak Semeton Lombok untuk pergi pelesir ya. Iya, pergi pelesirnya lewat online aja ya, kita lihat secara online. Iya, tentunya di layar Android Anda untuk Anda yang berada di dimanapun saja berada ya, di luar negeri ataupun dimanapun. Yang sudah hadir di siaran langsung Facebook Radio Lombok FM, terima kasih ya sudah hadir di sore hari ini. Yuk kita pelesir yuk. Sore hari ini atau hari Minggu ini kita kemana ya? Nah, di antara para pendengar mungkin ada yang senang kalau pelesir itu ada yang suka basah-basahan, ada yang suka nyantai-nyantai, bahkan ada yang lebih seru lagi yang suka main lumpur. Nah, ada juga ya. Oke, kali ini para pendengar, Andre akan mengajak Anda untuk berbasah-basahan. Ahai. Apa sih maksudnya berbasah-basahan? Iya, maksudnya kalau kita pergi pelesir, so pasti kita akan basah ya. Nah, kalau kita basah, pasti kita akan berbicara tentang air nih. Air yang kita akan bicarakan kali ini adalah air yang luar biasa, di mana air ini adalah merupakan ciptaan Allah ya, ciptaan yang kuasa. Dan air ini mempunyai satu keunikan dan panorama yang very very beautiful ya. Baik, Andre akan mengajak Anda untuk kita pergi pelesir ke Benang Kelambu atau Benang Stokel ya, di sana satu tempat kayaknya ya. Seperti apa di Benang Kelambu dan Benang Stokel. Tapi ngomong-ngomong, ada yang sudah pergi ke Benang Kelambu atau pergi ke Benang Stokel nggak nih? Kalau belum, ayo deh kita pergi ya. Sekarang nih kita akan pergi ke Benang Kelambu ya. Iya, ini dia. Ya, seperti yang Andri bilang tadi, para pendengar, ada beberapa cara untuk kita berbasah-basah ria di tempat wisata ya, terutama di Pulau Lombok yang penuh dengan tempat wisata. Dan Anda bisa bermain air di Pantai Lombok ya, atau bisa juga dengan mengunjungi air terjun. Ups, jangan salah, Anda bisa mendapatkan semuanya di Pulau Lombok ini ya. Di Pulau Lombok semuanya ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pulau Lombok ini adalah separuh daripada surga. Wow. Jadi jangan gengsi jadi anak Lombok ya sekarang. Bukan waktunya gengsi. Baik, jika Anda ingin menginginkan suasana yang sejuk dan segar ya, sembari kita bermain air, maka wisata alam air terjun adalah tempat yang adalah pilihan yang tepat untuk kita kunjungi. Oke, Anda bisa mengunjungi beberapa air terjun di Pulau Lombok ya. Beberapa di antaranya, coba kita kunjungi air terjun Benang Kelambu. Iya, karena mungkin saja air terjun ini merupakan air terjun yang terindah di Indonesia yang pernah saya lihat, tetapi ya karena air terjun yang lainnya saya nggak pernah lihat ya. Jadi saya bisa bilang air Benang Kelambu adalah air terjun yang paling indah dan terindah se-Indonesia. Oke, air terjun Benang atau Benang Kelambu adalah air terjun yang paling terkenal ya di Pulau Lombok. Dan wisata alam air terjun ini berada di kaki Gunung Rinjani. Tepatnya di tengah-tengah Pulau Lombok. Air terjun Benang Kelambu terletak sekitar 32 km dari kota Mataram.
atau sekitar 1 jam perjalanan ya kalau kita menggunakan roda 4. Anda bisa menempuh jalur Mataram, kemudian menuju Narmada, Sedau, Pancor Dao, Teratak, Desa Aibre, kemudian sampai deh. Oke, disarankan agar Anda bertanya pada penduduk setempat ya mengenai lokasinya agar tidak salah nanti ya. Malah nanti diajak ke air-airan lagi. Karena hanya ada satu tanda jalan menuju air terjun Benang Kelambu. Atau Anda juga bisa menanyakan pada petugas yang ada di sekitarnya. Iya, Semeton Lombok di pintu masuk air terjun Anda harus membayar tiket ya. Di sana ada tarifnya yang sudah tentunya ditentukan. Dan setelah Anda melewati gerbang masuk, Anda akan disambut dengan pepohonan yang rindang serta suasana yang damai dan very cool atau sangat sejuk. Kemudian jalan menuju ke lokasi air terjun sudah dibangun sedemikian rupa nih, sehingga Anda bisa menuju ke air terjun dengan comfortable atau dengan nyaman ya. Di sepanjang jalan Anda juga bisa menemui warung-warung yang menjual makanan ringan dan minuman. Jadi jangan takut kelaparan. Yang penting isi dompetnya tebel ya. Anda juga bisa mencicipi nasi kaput. Iya, kalau bahasa Inggrisnya nasi kaput. Atau sejenis nasi campur yang dibungkus, ada yang dibungkus dengan daun pisang, ada juga yang dibungkus dengan kertas ya. Tapi jangan lupa ya Semeton Lombok untuk membawa minuman karena perjalanannya sampai ke lokasi itu Anda harus berjalan sejauh 500 meter atau kurang lebih setengah kilo untuk mencapai lokasi air terjun tersebut. Kemudian di tengah perjalanan Anda akan mendengarkan suara gemuruh air terjun. Wow, kita bayangin deh ya. Sebelum nyampe ke lokasi kita sudah mendengarkan suara gemuruh air terjun. Wow, kayaknya kalau kita udah nyampe di tengah perjalanan kita nggak sabaran pengen nyampe ke tempat itu, kemudian lalu nyebrung. Oke, namun jangan salah ya Semeton Lombok, itu adalah suara gemuruh dari air terjun Benang Stokel ya. Iya, di lokasi ini terdapat 2 air terjun ya Semeton Lombok. Anda bisa mampir juga sejenak di air terjun Benang Stokel. Apa sih Benang Stokel itu? Iya, Benang Stokel itu adalah diambil dari bahasa lokal ya, memiliki arti seikat benang. Demikian karena bentuknya yang menyerupai ikatan benang. Air terjun ini memiliki 2 terjunan dengan ketinggian masing-masing sekitar 20 meter. Dan airnya sangat jernih dan segar. Di bagian dasar air terjun terdapat cekungan yang besar dan cukup dalam. Sehingga untuk Anda yang bernyali, Anda bisa melompat dari pucuk air terjun ke kolam yang jernih dan segar tersebut. Dari kolam tersebut, air kemudian mengalir melalui sungai. Karena jernihnya, Anda bisa melihat dasar sungai. Wow! Padahal dalam banget ya Semeton Lombok. Tapi saking jernih airnya, kita dapat melihat dasar sungai atau dasar kolam. Wow! Iya, Semeton Lombok sungai ini cukup dangkal dan tenang sehingga putra-putri Anda juga ya kalau misalnya ngajak anak-anak ya bisa ikut merasakan kesegaran airnya. Oke, kemudian setelah menikmati air terjun Benang Stokel, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke air terjun Benang Kelambu. Dengan berjalan kaki sejauh 1 km, namun jangan khawatir Semeton Lombok, Anda akan berjalan di bawah rerimbunan. Jadi jangan takut hitam karena terik matahari ya. Karena kita berjalannya itu di bawah pohon yang rimbun. Dan tentunya suasananya seger ya, fresh forest ya.
Jadi seger apa ya, seger alami gitu. Di bagian sisi yang lain Sahabat Lombok, Anda akan menemui area perladangan masyarakat setempat yang ditanami dengan berbagai tanaman. Tergantung dari musimnya ya. Kalau misalnya musim padi, mungkin penduduk setempat juga menanam padi ya. Tapi kalau misalnya ada sebagian yang membuat kebun permanen untuk tempat buah-buahan ya, seperti mereka menanam nangka, pisang, kopi, dan lain-lainnya. Jika Anda tidak membawa makanan, Anda bisa membelinya di warung-warung di dekat gerbang masuk ya, Sahabat Lombok. Iya, air terjun Benang Kelambu sekitar 100 meter sebelum lokasi air terjun, jalan mulai menanjak, teman-teman. Jadi Anda harus menaiki anak tangga. Di sisi anak tangga, Anda bisa melihat parit dengan air yang jernih. Jadi mungkin kita tidak terasa ya walaupun berjalan sampai 1 kilometer. Karena sepanjang jalan juga kita melihat panorama seperti air yang ada di parit, kemudian pohon-pohon. Pokoknya seger banget ya. Kemudian sesampainya di lokasi, Anda akan terpana dengan air terjun Benang Kelambu yang begitu indah. Pada air terjun ini, air seolah-olah keluar dari rimbunan tumbuhan. Sebenarnya, air terjun ini berasal dari banyak mata air yang keluar langsung melalui celah-celah di sepanjang tebing. Namun karena tebingnya tertutup dengan tumbuhan yang tumbuh subur, terlihat seakan-akan air keluar dari rimbunan tumbuhan tersebut. Air terjun ini dinamai air terjun Benang Kelambu karena terjunan airnya yang berbentuk seperti kelambu. Dan air terjun ini memiliki 3 tingkat. Tingkat yang atas berasal langsung dari mata air dan memiliki ketinggian sekitar 30 meter. Tingkat yang kedua merupakan lanjutan dari tingkat pertama dengan ketinggian sekitar 10 meter. Tingkat yang ketiga memiliki ketinggian hanya 5 meter. Ya, Sahabat Lombok, tidak seperti air terjun Benang Stokel, air terjun Benang Kelambu tidak memiliki kolam. Sehingga Anda hanya bisa berbasah-basah di bawah air terjun. Namun yang menarik di Benang Kelambu adalah Anda bisa langsung meminum airnya. Karena air tersebut langsung berasal dari mata air. Air tersebut kemudian mengalir ke sungai yang ada di bawah air terjun. Menjauh sedikit dari air terjun, Anda bisa beristirahat di bebatuan sembari menikmati kesejukan dan keindahan pemandangan sekitar. Ya. Jadi itu sedikit gambaran tentang Benang Kelambu dan Benang Stokel ya. Benang Stokel. Iya, buat Sahabat Lombok yang mungkin tidak pernah tidak pernah hadir atau tidak pernah ke sana, itu sedikit gambaran ya. Jadi kalau nanti pergi ke sana udah ada gambaran ya. Ada beberapa tempat wisata yang belum kita kunjungi dan mungkin ada tempat wisata di Lombok Tengah ini yang baru-baru ya, yang Sahabat Lombok tidak pernah kunjungi. Apaan tuh? Iya, sesaat lagi ya di Plesir ada namanya Gunung Sasak yang berada di Lombok Barat di Desa Kuripan ya, Kecamatan Gerung. Seperti apa? Iya, setelah yang satu ini tentunya tetap bersama kami di 102,2 Radio Lombok FM di acara Plesir. Andrea akan mengajak Anda untuk plesir lagi nanti, tentunya kemana nih? Ke Gunung Sasak ya. Tapi yang setelah yang satu ini tetap stay bersama kami di 102,2 Radio Lombok FM. Dipancarkan dari markas siar Jalan Angilir nomor 36A Peraya Lombok Tengah, inilah 102,2 Lombok FM News and Talk. Wah, anaknya cerdas dan pintar sekali bacaan Al-Qur'annya ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Kalau boleh tahu, sekolahnya di mana ya? Kebetulan saya lagi pilih-pilih sekolah yang bagus buat anak saya nih, Pak. Di SDIT Abata Lombok, Bu. Oh. Sekolah dengan banyak keunggulan. Salah satunya yaitu tahfidz Al-Quran. Fasilitas dan kegiatan ekskulnya juga lengkap, tenaga pengajarnya juga profesional. Dan yang paling penting, biayanya sangat terjangkau. Buruan daftarin anak ibu di SDIT Abata
Abata Lombok, mumpung sedang dibuka pendaftaran siswa baru, Bu. Wah, kalau gitu besok saya akan daftarkan anak saya di SDIT Abata Lombok deh. Makasih ya Pak informasinya. Pendaftaran siswa baru SDIT Abata Lombok, a special integrated school for the great children. Keunggulan sekolah SDIT Abata Lombok diantaranya bilingual class, tahfidz Al-Quran, character building, active learning method, Cambridge curriculum approach, dan satu kelas maksimal 20 siswa didampingi 2 guru. Kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler diantaranya ekskul wajib, pramuka, dan full house, dan ekskul pilihan terdiri dari dokter cilik, apoteker cilik, perawat cilik, taekwondo, pencak silat, kiroah, kaligrafi, tahfidz Quran, dan lain-lain. Program kegiatan di SDIT Abata Lombok antara lain field trip, berenang, pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan dokter gigi, family gathering, outbound, dan Abata berbagi. Kurikulum di SDIT Abata Lombok meliputi kurikulum nasional, Cambridge Curriculum Approach yang meliputi Science, Math, and English. Kurikulum pendidikan Islam terpadu yang meliputi Islamic Studies dan Arabic, serta Tahsinul Quran dan Tahfidz atau metode UMMI. Standar mutu siswa, soleh, percaya diri, mandiri, dan berprestasi yang meliputi melaksanakan sholat dengan baik dan benar, mampu membaca Al-Quran dengan tartil, mampu menghafal 2 juz Al-Quran, berani unjuk diri dan mengeluarkan pendapat, berkepribadian matang dan berakhlak mulia, mampu berpikir logis, kreatif dan kritis, serta menguasai bahasa Inggris dan Arab sesuai usia. Fasilitas yang disediakan sekolah antara lain ruang kelas ber-AC, perpustakaan mini, studio musik, lab bahasa, lab IPA, lab komputer dan internet, UKS, dan lain-lain. Waktu belajar, Senin sampai Jumat, kelas 1 sampai dengan 2, pukul 8 sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, dan kelas 3 sampai kelas 6, pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Segera daftarkan putra-putri Anda di SDIT Abata Lombok. Persyaratan pendaftaran, membayar uang pendaftaran Rp200.000, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan kelengkapan administrasi seperti fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi KTP orang tua 1 lembar, dan foto berwarna 4x6 2 lembar. Di kantor SDIT Abata Lombok, Jalan Adi Sucipto, nomor 41, X, Blok CD, Mataram. Dan juga di Jalan Swasembada, nomor 94, Kekalik, Mataram. Atau telepon di 0307 6194 755 atau 087 865 428 999. Dipancarkan dari markas siar Jalan Angilir nomor 36A Peraya Lombok Tengah, inilah 102.2 Lombok FM News and Talk. Oke guys, oke Sobat Lombok, kita jumpa lagi ya. Kita balik lagi di acara Plesir ya, yang kedua ini, yang season kedua. Andre akan mengajak Sobat Lombok untuk pergi plesir ke salah satu tempat wisata yang ada di Lombok Barat. Iya, tempat wisata yang Andre maksudkan adalah Gunung Sasak. Iya, seperti apa di Gunung Sasaknya? Kita akan lihat dulu ya foto slide berikut ini. Nah, ini dia Gunung Sasak yang ada di Desa Kuripan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Selatan Lombok. Iya, Semeton Lombok ke Lombok Barat ternyata tidak hanya memiliki pantai berpasir putih nan eksekutis yang membentang dari ujung utara hingga selatan. Bumi patut-patuh pacu ini ternyata juga punya gunung. Ada namanya Gunung Sasak yang berada di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan. Adalah salah satu dari sekian objek wisata alam yang menarik yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sepanjang mata memandang dari punggung bukit yang berada di ketinggian 370 meter di atas permukaan laut, tampak semak belukar dan areal persawahan yang menghijau. Dari atas perbukitan itu juga terlihat perkampungan penduduk yang tertata rapi. Iya, bagaimana tidak ya, karena tempat wisatanya tinggi
Dan bagus banget buat kita selfie-selfiean kayaknya ya. Dari Gunung Sasak juga tampak menara atau minaret Masjid Hubul Waton Islamic Center yang berdiri megah di jantung kota Mataram. Wow, dari gunung tersebut juga terlihat ya tower atau menara Masjid Islamic Center yang ada di Mataram. Panorama alam yang menakjubkan itu terasa semakin memikat ketika disaksikan dari rumah pohon yang dibangun oleh pegiat wisata yang ada di punggung Bukit Gunung Sasak. Wow, ada rumah di atas pohon. Hebat ya. Jadi mungkin kita bisa selfie-selfiean dari rumah pohon tersebut. Iya, sementara Lombok Gunung Sasak yang namanya sesuai dengan nama suku asli yang mendiami Pulau Lombok ini dikelilingi hamparan persawahan yang subur dengan lereng yang dipenuhi tumbuhan perdu dan bambu kuning. Objek wisata yang berada di punggung perbukitan itu menjadi salah satu potensi wisata yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota Giri Menang. Yang ada di Gerung yang merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Ya, ternyata tempatnya tidak jauh dari kantor Bupati Lombok Barat ya, yang namanya Gunung Sasak. Dan kini objek wisata alam Gunung Sasak memang belum ramai dikunjungi wisatawan dari mancanegara karena baru mungkin ya. Dan fasilitas wisata pun belum banyak yang dibangun di tempat tersebut. Di objek wisata yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 itu baru ada 1, 2, 3 lesehan ya yang selalu dibuka pintu masuk untuk pendakian. Beberapa jalur yang bisa dilalui yakni melalui jalur Kuripan juga bisa ya, dan melalui jalur Sulin di Kabupaten Lombok Tengah juga bisa dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam melalui jalan darat yang berkerikil seluas 2 meter dan wisatawan bisa menjangkau objek wisata alam tersebut. Ya, objek wisata Gunung Sasak memiliki peluang yang cukup besar ya untuk dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata mancanegara. Karena itu, pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menjadikan Gunung Sasak sebagai tujuan wisata baru yang diharapkan mampu meningkatkan angka kunjungan wisata Nusantara maupun mancanegara. Iya, Semoto Lombok itu dia objek wisata yang ada di Lombok Barat ya, di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, di mana di situ panoramanya sangat indah karena tempatnya yang tinggi ya, yang agak tinggi sehingga kita bisa melihat hamparan penduduk ya, atau kampung penduduk, dan juga kita bisa melihat tower Masjid Islamic Center dari situ. Bisa kebayangkan ketinggiannya. Dan juga objek wisata Gunung Sasak itu dilengkapi dengan fasilitas lesehan ya, tempat kita untuk ngopi, makan, dan lain sebagainya. Dan yang menariknya adalah ada rumah di atas pohon. Oke baik, sebentar Lombok gitu dia beberapa objek wisata yang bisa Andre ajak untuk acara plesir hari ini ya. Nah, kalau ada objek wisata di tempat Semeton Lombok ya, jangan lupa informasikan kami agar kami bisa mengunjunginya dan tentunya bisa mengeksposnya sehingga akan menjadi tujuan atau destinasi wisata Nusantara ataupun mancanegara. Karena Lombok itu banyak objek wisatanya, cuman kita belum menggalinya dan mungkin pemerintah belum memberdayakannya sehingga belum terlalu terkenal ya.
masih banyak lagi objek wisata yang lainnya. Baik, untuk hari ini Sobat Lombok, sampai di sini dulu acara plesir kita. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di acara plesir yang seterusnya setiap hari Minggu tentunya bersama 102,2 Radio Lombok FM. Well, saya Andre yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda Sobat Lombok dan juga dari layar Android Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keliruan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam Lombok FM.